Salam Immanuel bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam Minggu Advent yang kedua kita membaca satu bagian dari Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 11. Saya kira teks ini sangat terkenal karena mengandung begitu banyak pesan dalam setiap orang yang membacanya. Bapak Ibu, konteks Yesaya pada pasal 40 ini adalah situasi jemaat yang sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang dalam pembuangan, umat Israel pada waktu ada di dalam masa pembuangan di Babel atau Babilonia. Jadi kita coba renungkan, coba kita rasakan sebagai bangsa yang sedang berada dalam masa pembuangan atau masa penjajahan, lebih tepatnya dikatakan gitu. Pasti mereka tidak merasa nyaman. Mereka bahkan tidak dianggap sama sekali, direndahkan, dan hak-hak mereka tentu sangat terbatas. Nanti kalau bicara soal hak dan hal-hal yang lain nanti ngomong sama Pak Sitepu ya, karena ini terkait dengan banyak hal, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, saudara, dalam masa-masa kesukaran itu sebuah pengharapan dan pembebasan tentu sangat berarti. Jadi kalau kita tahu sejarah-sejarah atau membaca sejarah bagaimana kondisi orang yang dijajah, bagaimana kondisi orang yang sedang berada dalam penindasan, berita tentang keselamatan, berita tentang penghiburan, berita tentang pembebasan itu sangat berarti. Sangat berarti. Itulah sebabnya dalam Yesaya pasal 40 dimulai dengan sebuah kata-kata penghiburan yang menguatkan. Kalau kita baca tadi ayat 40 pasal yang pertama, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara, ini satu berita yang perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi ini semacam, wah, udah dosanya diampuni, tapi juga akan ada pembebasan, akan ada kelepasan, akan ada kemerdekaan. Saya senang dengan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya karena lebih dekat dengan bahasa asli dalam bahasa Ibraninya. Jadi kata hiburkanlah itu dalam terjemahan bahasa Inggris disebut comfort my people. Jadi kalau mau diterjemahkan bebas, ini nyamanlah, relaxlah, santailah, lebih sesuatu yang nyaman, yang enak. Rasakan kehidupan ini sebagai sesuatu yang nyaman, gitu ya, yang enak, yang santai, yang relax. Dalam bahasa Indonesia, hiburkanlah. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang dihibur. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu langsung kepada umat, comfort. Nyamanlah, kalian nyaman, kalian relax, kalian santai, kalian lebih enaklah hidup, lebih nikmatilah hidup. Jadi saya lebih suka dengan terjemahan ini karena ini mengandung pesan yang lebih mengena dengan seluruh teks bacaan ini. Namun situasi pembebasan itu pada kenyataannya belum terjadi. Dan sinilah yang saya katakan tadi, kata terjemahan comfort itu diberikan karena situasinya belum terjadi, pembebasan itu belum terjadi. Masih sangat panjang penantiannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa umat Tuhan tidak bisa nyaman dan rileks dalam menghadapi itu. Itulah sebabnya dikatakan comfort. Nyamanlah. Memang pembebasan belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Memang kondisi ketidaknyamanan itu masih ada. Tetapi itu bukan berarti dalam situasi itu umat Allah tidak bisa tenang dan nyaman. Justru yang hendak dikatakan adalah bagaimana umat diajar sekarang agar yakinlah bahwa di tengah-tengah ketidaknyamanan itu Allah sedang memberikan kenyamanan bagi mereka. Dan memang untuk itu diperlukan keyakinan yang sungguh-sungguh bagi umat. Di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah masih dalam perhambaan, masih dalam suasana penindasan, Allah memberikan kenyamanan bagi umat Tuhan. Bahkan bukan itu saja. Sebagai umat Allah juga harus tetap menyatakan kabar baik di tengah situasi yang dianggap tidak nyaman. Nah, ini kan jadi luar biasa ya. Memang
pembebasan yang belum terjadi, tapi sudah ada kepastian bahwa akan terjadi. Oleh sebab itu nyamanlah, tenanglah, santailah. Tapi di saat itu juga kita harus, atau umat harus memberitakan kabar baik. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah." Jadi saudara, luar biasa ya. Dalam keadaan di mana dia masih dalam ketertindasan, dalam keadaan masih dalam perhambaan, belum bebas, tetapi akan menuju pada pembebasan. Pada saat itu umat juga diminta untuk tenang, untuk rileks, untuk menikmati hidup, tapi juga menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Jadi kondisinya adalah umat Allah diminta untuk menikmati apa yang mereka rasakan saat itu, meskipun masih dalam masa pembuangan, tetapi keselamatan pasti terjadi. Dan ambil melalui itu semua, dan melalui itu semua umat Allah diminta untuk tetap menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pesan ini nampaknya masih sejalan dengan pesan-pesan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti terus, yang nggak hadir bisa lihat di video tentang khotbah-khotbah beberapa minggu ini, 2-3 minggu ke belakang, pesannya kelihatannya hampir senada dan terus berkelanjutan. Kita mulai dari kisah Deborah dan Barak, itu pilihan untuk pelayan. Masih ingat ya? Pilihan untuk melayani. Mau modelnya Deborah atau Barak. Sambil menunggu menghasilkan karya-karya yang baik. Itu bicara tentang, cerita tentang talenta ya. Kemarin kita bicara tentang talenta. Minggu lalu kita bicara tentang one precious minute. Jadi 1 menit yang paling berharga. Jadi sambil menanti kedatangan Tuhan, bagaimana kalau 1 menit diberi waktu bagi saudara, dan itu menjadi 1 menit yang sangat berharga. Dan saat ini dalam masa penantian akan pembebasan umat Allah, tetap diminta untuk memberitakan kabar baik. Jadi saudara, pesan-pesan ini sejalan terus. Saya berharap saudara tetap, atau kita semua tetap mengingat akan hal ini. Pesan apa yang kita bisa renungkan hari ini secara khusus dalam bacaan kita di dalam masa Advent yang kedua ini? Saudara, banyak hal sering membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan ini ya. Banyak hal yang sering membuat kita tidak nyaman. Mulai dari konteks kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam kehidupan bergereja. Kadang-kadang kita banyak merasakan ketidaknyamanan. Bisa saja hal itu terjadi. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Namun hal itu seharusnya tidak membuat kita fokus pada ketidaknyamanan. Saya mau mengatakan ulang. Namun hal itu sebaiknya tidak membuat kita selalu fokus pada ketidaknyamanan. Meskipun ketidaknyamanan itu selalu ada, tetapi hidup kita bukanlah ditentukan oleh ketidaknyamanan itu. Memang untuk itu tidak semudah mengatakannya. Mungkin kenyamanan itu hanya ada setitik saja dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, yang setitik itu pun sangat berarti. Dan ketika ia menjadi sebuah fokus yang berarti, maka titik itu akan menghasilkan sesuatu yang besar, berarti, dan yang bermakna. Yang saya maksudkan adalah, mari kita belajar untuk tidak memfokuskan diri pada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu bisa saja berupa masalah yang kita hadapi. Kita menghabiskan sebagian waktu kita untuk hanya memperhatikan masalah itu. Bahkan setiap hal berusaha untuk kita kaitkan dengan masalah yang kita hadapi. Masalahnya adalah A, dan sekarang kita sedang bicara tentang B, C, D, dan F. Tetapi nanti entah bagaimana kita kemudian bisa menghubungkan B, C, D, dan F ini dengan masalah A. Pada sisi ini kita telah menghabiskan energi yang begitu besar untuk memikirkan bagaimana menghubungkan setiap percakapan itu dengan masalah yang ada. Dan hasilnya nanti kita akan terus berada dalam masalah.
Kita tidak akan pernah keluar dari masalah itu. Karena kita sendiri senang untuk menghubungkan setiap masalah itu dengan semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Itu sama dengan kita memfokuskan diri kita dalam ketidaknyamanan itu sendiri. Mungkin benar bahwa hidup kita dipenuhi dengan masalah atau ketidaknyamanan. Saudara mungkin mengatakan, apa pendeta sih mungkin masalahnya nggak berat-berat banget. Hidupnya mungkin enak-enak saja. Atau orang lain sih hidupnya lebih enak dari saya. Saya punya segudang masalah dan ketidaknyamanan dalam hidup saya. Mungkin kita bisa mengatakan itu. Tapi saya ingin bertanya kepada kita semua hari ini, apakah tidak ada setitik pun, sekali lagi saya katakan, apakah tidak ada setitik pun zona nyaman yang ada dalam hidup kita ini? Coba kita renungkan dengan baik. Kalau bisa melihat zona-zona nyaman dalam hidup kita, mulailah untuk mengembangkannya. Mungkin ada begitu banyak zona tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi cobalah lihat dan renungkan, carilah zona nyaman apa, titik apa yang bisa kita kembangkan, yang kemudian dia akan menjadi sesuatu yang besar. Jadikan titik nyaman itu, zona nyaman itu dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita kehilangan banyak arti, misalnya, saya mau mengatakan begini, ini dalam konteks pastoral rumah tangga. Ketika kita kehilangan banyak hal mengenai arti kemesraan dalam rumah tangga, cobalah perhatikan, cobalah renungkan, apakah ada hal-hal lain yang membuat kita bisa membangun kembali kemesraan-kemesraan. Saya mengatakan ini sangat penting dalam kaitannya dengan pastoral rumah tangga. Dulu saya bilang sama Bu Pendeta, I will give you 1,000 roses every day. 1,000. Gombal banget ya. Tapi percaya lah, masih pacaran kan? Sekarang ditanya, mana itu? Rose satu aja tidak ada. Satu pun tidak ada rose lagi di rumah. Dan saudara kalau fokus pada masalah rose, 1,000 roses itu, dan selalu mengatakan mana? Tidak ada. Memang tidak ada lagi. Saya juga bukan orang yang romantis banget gitu ya. Saya tingkat romantisme saya tuh repot itu, tanya sama Bu Pendeta. Jadi kadang-kadang tidak ada bunga, meskipun saya juga sering kasih bunga tiba-tiba begitu, tapi tidak lagi banyak roses begitu ya. Kalau fokus pada masalah-masalah ketidaknyamanan, mungkin kita akan selalu bertentangan dan konflik. Tapi bisakah kita membicarakan roses apa yang kita bisa gantikan sebagai bagian dari kemesraan itu sendiri? Mungkin tidak dalam arti bentuk yang bunga, yang begitu yang banyak itu, tapi mungkin ada hal-hal yang lain. Ketika kata-kata mesra sudah tidak ada lagi, apakah saudara kemudian menjadikan itu menjadi sebuah konflik yang begitu luar biasa? Dan itu seperti zona yang tidak nyaman. Tetapi marilah kita dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah tangga, bagaimana mempercakapkan ini dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Ini hal yang sangat penting, karena saya selalu mengatakan bahwa gereja, masyarakat itu dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu rumah tangga itu sendiri. Dan saudara, saya mengajak kita di sini kembali untuk melihat, menginterpretasi lagi, membuat satu yang baru lagi mengenai arti kemesraan itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan karena perjalanan rumah tangga yang sudah begitu panjang, kemudian kita kehilangan nilai-nilai itu. Kita terus berada di dalam senang menikmati zona tidak nyaman. Kadang-kadang kita perlu melihat titik-titik yang kita perlu kembangkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bergereja pun kadang-kadang ada juga zona-zona tidak nyaman.
Kita sering merasa bahwa ada zona yang tidak nyaman dalam persekutuan. Dan kita sering memfokuskan pada zona-zona tidak nyaman. Cobalah lihat zona-zona yang nyaman yang bisa kita kembangkan. Saya selalu mengatakan pendeta, session, elder itu seperti sebuah tong sampah besar kan, yang dimana semua orang bisa melaporkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat, iya kan? Semua kadang telepon, Pak ini begini, Pak Pendeta begitu dan sebagainya. Kita seperti tong sampah besar. Tidak apa-apa, itu memang tugasnya mendengar, melihat. Tapi juga kadang-kadang menjadi bagian dari masalah yang ada. Dan saudara perhatikan, saya selalu katakan kepada session, ketika kita menerima itu semua, kita menghadapi hal-hal itu semua, zona-zona yang tidak nyaman itu, coba ingat pada panggilan kita yang pertama. Ketika saudara ada dan diteguhkan sebagai seorang majelis, ketika saya diteguhkan sebagai seorang pendeta, apa panggilan awal, komitmen kita ketika kita mendapatkan panggilan itu? Dan di situ kita akan merasa kembali dikuatkan untuk memasuki pelayanan-pelayanan kita. Dan saudara-saudara jemaat juga begitu, saya kira. Saya mengajak kita jemaat Immanuel untuk tidak selalu berada dalam zona yang tidak nyaman. Tapi marilah kemudian kita melihat, adakah zona-zona nyaman yang selalu kita bisa kembangkan dalam kehidupan kita. Dan dengan itu kita akan terus membuat jemaat ini bergerak dengan baik. Tapi sambil situasi itu pun terjadi, saudara tetap harus memberitakan kabar baik dalam kehidupan saudara. Ketika kemesraan sudah tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara berbicara lagi tentang kemesraan, disitulah kabar baik. Ketika seorang pendeta atau seorang elder menerima begitu banyak masukan dan kemudian mengingat kembali arti panggilannya dan kemudian melayani lagi dengan luar biasa, disitulah kabar baik terjadi. Ketika jemaat mengalami zona tidak nyaman dalam kehidupannya dan kemudian mengambil komitmen untuk kemudian masuk dan memfokuskan diri pada percakapan-percakapan di mana ada zona-zona yang nyaman, disitulah kabar baik itu kemudian muncul kembali. Dan saya senang juga bahwa Jemaat Immanuel dalam beberapa minggu ke depan ini akan juga menyampaikan kabar-kabar baik secara khusus dalam pelayanan-pelayanannya. Ada pelayanan homeless dari anak-anak remaja pemuda, itu adalah berita-berita kabar baik. Ada pelayanan blanket untuk orang-orang yang untuk kita disampaikan itu adalah kabar baik. Ada pelayanan, nanti saya juga mengundang, ada di dalam pengumuman itu ada ke mana ini? Sanmar untuk anak-anak yang remaja yang abuse, yang kena abuse dan sebagainya. Itu kabar baik. Dan sampaikanlah itu kabar baik bagi semua orang. Dan saya tahu juga kalau dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks Indonesia, ini ada Pak Tena. Saya tahu dia bergumul keras karena situasi di Indonesia juga sangat tidak nyaman dalam beberapa hal kaitannya dengan masalah hukum dan HAM. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak, karena di tengah-tengah zona yang tidak nyaman itu, kami berharap Bapak tetap bisa menikmati, mengambil satu titik zona nyaman untuk perdamaian, membangun kondisi yang kondusif di Indonesia, khususnya mengenai situasi partai politik, bahkan pergumulan-pergumulan antar agama, antar umat yang selalu kami dengar di sini. Kami hanya bisa melihat dari Facebook, dari internet dan sebagainya. Sebagai orang percaya, kami tetap mendukung orang-orang yang telah dipilih untuk duduk di sana untuk mengembangkan zona-zona nyaman itu dalam arti membangun perdamaian dalam kehidupan umat masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Tetaplah membangun zona-zona nyaman, meskipun seperti umat Israel terkadang pergumulan perjuangan masih panjang, tetapi tetaplah membangun zona-zona nyaman bagi kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan.